Assalamualaikum. Balik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu tentang pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi belajar peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Hirinesa Aulia Pradevi. Sebagai moderator, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama adalah Saya Muhammad Nizam Diaul Haq sebagai penyaji. Saya Nadia Adinda Syahida sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, absen 21 sebagai penyaji. rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi ketiga yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang materi yang akan kita bahas, yaitu pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi belajar peserta didik. Awalnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Contohnya, pada salah satu fasilitas canggih pada masa ini yang akan dibahas yaitu mengenai telepon genggam yang lebih dikenal dengan sebutan handphone. Beberapa tahun yang lalu, handphone hanya dimiliki oleh kalangan pembisnis yang benar-benar membutuhkan itu untuk kelancaran pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, handphone bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik yang sangat membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan, termasuk pelajar. Perkembangan teknologi semakin memasyarakat di kalangan pelajar. Kini handphone atau HP adalah sakunya seorang pelajar. Hampir semua anak didik mengantongi handphone. Di samping harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berbagai fitur handphone juga diberikan sebagai penunjang majunya teknologi. Namun, terkadang juga handphone dapat mengganggu atau memiliki beberapa hal negatif. Di antaranya tempat untuk menyimpan gambar-gambar porno, atau menggunakan handphone saat tengah diadakan proses belajar yang dapat mengganggu siswa atau perhatian dan minat mereka dalam belajar menjadi berkurang, dikarenakan mereka lebih sibuk untuk saling berkiriman pesan. Tantangan dunia pendidikan adalah etika. Etika moral seorang siswa. Hal ini tercermin dari ditemukannya beberapa handphone siswa yang berisikan video porno. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran siswa akan moral. Kini, dunia handphone adalah dunia untuk berkomunikasi, berbagi, menciptakan dan menghibur dengan suara, tulisan, gambar, musik, dan video. Kemudian, mengenai struktur proposal. Struktur pada proposal kami belum sempurna karena tidak adanya pembatasan masalah pada bab 1 dan hipotesis pada bab 2. Dan di proposal ini terdapat bab 4 yang berisikan kesimpulan dan saran yang semestinya tidak ada. Karena jika diberikan bab 4 yang berisikan kesimpulan dan saran, dokumen tersebut
menjadi skripsi, bukan sebuah proposal. Kemudian dilanjut. Pada bab 1 ini, yang seharusnya berisikan latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tetapi di proposal ini tidak ada pembatasan masalah. Hanya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Begitu pula dengan bab 2 yang seharusnya berisikan deskripsi umum beserta hipotesis. Landasan teori beserta hipotesis, tetapi di sini hanya diberikan landasan teori tanpa adanya hipotesis. Kemudian adanya bab 4 di mana dalam sebuah proposal penelitian seharusnya tidak ada bab 4 yang berisikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kalau dalam proposal itu diberikan bab 4 yang berisi penutup, kesimpulan, dan saran, maka dokumen tersebut akan menjadi sebuah skripsi, bukan proposal. Poin ketiga, jelaskan urutan informasi yang disampaikan pada bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang, terdapat informasi yang membahas tentang teknologi yang dari dulu sampai sekarang semakin canggih, memiliki perubahan yang sangat signifikan. Informasi kedua membahas teknologi canggih yaitu handphone, yang dulunya hanya dimiliki pembisnis yang memang membutuhkan handphone untuk kelancaran pekerjaannya. Tetapi sekarang handphone sudah banyak dimiliki oleh semua kalangan, baik orang tua, pelajar, anak-anak, dan lain-lainnya. Semua orang tua sangat bangga jika anaknya bisa memiliki handphone dan bisa menggunakannya. Tetapi handphone ini memiliki dampak positif dan negatif. Sebagian siswa tidak bisa menggunakan handphone secara benar. Yang seharusnya mereka menggunakan handphone untuk membalas chat dari temannya, orang tuanya, atau saudaranya, dan untuk mencari jawaban soal yang menurut mereka susah untuk mereka kerjakan. Melainkan mereka menggunakan handphone untuk tempat menyimpan foto-foto porno, video porno, dan lain sebagainya. Dan mereka menggunakan handphone pada saat jam pelajaran dimulai, yang membuat minat belajar mereka menjadi terganggu dan perhatian ke guru juga terganggu. Dan informasi yang terakhir, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Poin keempat, jelaskan perbedaan antara kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka adalah studi-studi yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Kajian pustaka disebut juga sebagai kerangka teori. Kajian pustaka meliputi kerangka pemikiran dan hipotesis. Kajian pustaka diawali dengan identifikasi dan telaah berbagai teori yang relevan dan diakhiri dengan penyajian hipotesis. Sedangkan landasan teori adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan digunakan sebagai dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut. 5. Apakah pada landasan teori menjabarkan teori-teori sesuai judul? Jelaskan teori apa saja yang dipaparkan. Ya, pada landasan teori menjabarkan teori-teori sesuai judul. Teori yang dijabarkan yaitu yang pertama tentang handphone. Handphone adalah salah satu alat telekomunikasi yang di dalamnya terdapat fasilitas seperti SMS, MP3, video, kamera,
record, sehingga handphone menjadi alat multimedia. Yang kedua yaitu belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku setelah terjadinya interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar ini termasuk buku, guru, atau sesama teman. Yang dimaksud dengan perubahan sikap di sini yaitu apabila seseorang yang semula tidak tahu, maka setelah mempelajari sesuatu ia akan berubah menjadi tahu yang selanjutnya akan terjadi. Selanjutnya yang akan terjadi perubahan tingkah laku. Keberhasilan atau kegagalan seseorang siswa menunjukkan prestasi belajar yang dicapai, sedangkan kecerdasan seseorang akan mempengaruhi prestasi belajar. Yang ketiga, prestasi belajar. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan nilai tes atau nilai angka yang diberikan oleh guru atau pendidik. Dengan demikian, jika peran serta orang tua tinggi, diharapkan tingkat prestasi peserta didik juga tinggi. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan perbedaan uraian yang disajikan pada bagian kerangka berpikir dengan hipotesis penelitian. Pada kerangka berpikir menyajikan intisari dan teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Bentuk pemaparan kerangka berpikir ada 3, yaitu 1. Uraian dalam narasi, 2. Diagram atau skema, 3. Diagram matematik. Sedangkan pada hipotesis penelitian menyajikan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak diteliti. Pada hipotesis berisi tentang 1. Pernyataan tentang relasi antar variabel, 2. Mengandung implikasi yang jelas, gunanya untuk pengujian hubungan variabel tersebut. Hipotesis memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif atau pernyataan. 2. Hipotesis harus dapat diuji. 3. Hipotesis harus masuk akal. Berikutnya adalah soal nomor 7, yaitu jelaskan secara rinci pengertian pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu observasi. Berikut menurut para ahli, menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Yang kedua yaitu menurut Supriyati, observasi adalah suatu cara mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural. Pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Yang terakhir, menurut Al-Wasih, observasi adalah sebuah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan realibitasnya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik pengambilan data secara observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang perolehan datanya dikontrol validitas dan realibitasnya. Lanjut yang kedua yaitu pengambilan data secara wawancara. Berikut pendapat para ahli, yaitu menurut Kunjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, menurut Ari Kunto, wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Kemudian, menurut Denzik, wawancara ialah kegiatan dipandu dan rekaman pembicaraan atau tatap muka percakapan di mana seseorang mendapat informasi dari orang lain. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknik pengambilan data secara wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh 2 orang atau lebih, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau wawancara jarak jauh. Selanjutnya, pengambilan data secara angket atau kuesioner. Menurut Suharsini Ari Kunto, kuesioner atau angket adalah daftar
pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Yang kedua, menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dan terakhir, menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa angket adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, di mana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Angket tersebut pada akhirnya diberikan kepada responden untuk dimintakan jawaban. Dan yang terakhir, pengambilan data secara dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa pada waktu yang lalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan data konsumen, data penjualan, data dokumentasi berupa foto dengan konsumen sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Menurut KBBI sendiri, definisi dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Jadi, di sini dapat disimpulkan jika dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan. Berikutnya saya akan menjawab nomor 8. Bagaimana cara menuliskan daftar pustaka jika sumber berasal dari buku dan internet? Caranya yaitu, jika daftar pustaka bersumber dari buku, yang pertama-tama ditulis adalah nama penulis. Contoh, Hirata, Andrea. Jika nama penulis lebih dari 3, Hirata, Andrea, DKK, dan kawan-kawan. Yang kedua yaitu menulis tahun terbit dan ditulis di dalam tanda kurung. Yang ketiga, judul buku, contoh Laskar Pelangi. Dan yang keempat, tempat terbit, contoh Yogyakarta. Nomor 5, nama penerbit, contoh Bintang Pustaka dengan tanda titik di belakang. Yang keenam, dan jika ditulis lengkap yaitu Hirata Andrea 2005 Laskar Pelangi Jakarta Bentang Pustaka. Dan jika daftar pustaka bersumber dari internet, yang pertama adalah nama, tahun, judul, penerbit, dan URL. Contoh, nama penulis, tahun, judul artikel, URL. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.